Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini devosi kita membahas tentang menyelidiki hati dari Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Nah, anak-anak, pada ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8 di situ diceritakan bahwa hatinya Kain menjadi panas, marah, mukanya menjadi muram karena Habel dan korban persembahannya diindahkan oleh Tuhan, sementara Kain dan korban persembahannya sama sekali tidak diindahkan Tuhan. Kalau anak-anak baca Alkitab berbahasa Inggris, kata mengindahkan itu adalah looked with favor. The Lord look with favor, ya, artinya bahwa Tuhan itu memberikan admiration, ya. Tuhan memberikan appreciation. Tuhan memberikan esteem. Admiration artinya kagum. Appreciation artinya penghargaan. Esteem artinya penghargaan tinggi. Berarti Tuhan memberikan penghargaan tinggi. Tuhan kagum dengan Habel dan juga korban persembahan yang ia berikan. Sementara Kain dan persembahannya Tuhan tidak memberikan penghargaan tinggi. Artinya kedua-duanya, ya, Tuhan menerima, ya, persembahannya, tetapi penghargaan tinggi, kekaguman, senangnya Tuhan itu dipusatkan kepada Habel dan persembahannya. Lalu firman Tuhan, ya, datang kepada Kain. Kira-kira bilangnya seperti ini, ya. Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram begitu? Kalau benar hatimu baik dengan persembahanmu ini, bukankah seharusnya wajahmu cerah? Tapi kalau kamu tahu hatimu tidak baik, sebenarnya sudah ada godaan dosa di depan kamu. Dan aku berharap kamu tidak terpengaruh. Jadi berdasarkan pertanyaan dan pernyataan Tuhan ini kepada Kain, ya anak-anak, Tuhan itu sudah tahu apa yang bergejolak di dalam hatinya, pribadinya Kain. Ada sesuatu yang terjadi dan sebentar lagi kalau Kain tidak mengendalikan dirinya dengan baik, maka dia akan melakukan dosa. Nah, jadi Tuhan itu sedang menyelidiki hatinya Kain, ya, supaya Kain itu benar-benar berpikir dengan kritis, ya, berefleksi. Sebenarnya apa yang membuat hatimu menjadi panas? Apa yang membuat mukamu menjadi muram? Apakah betul-betul semata-mata itu karena aku mengindahkan Habel dan persembahannya, ataukah kamu tahu jauh di dalam lubuk hatimu bahwa kamu tidak memberikan yang terbaik? Kamu berbuat tidak seterbaik, tidak sebaik yang Habel lakukan. Makanya kamu iri sama Habel karena Habel bisa memberikan yang terbaik tapi kamu tidak. Nah, dari situlah hati Kain menjadi sangat marah. Dia marah pada siapa? Pada dirinya sendiri. Ya, ada orang yang bisa marah pada dirinya sendiri karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan hal yang baik. Lalu ketika ada orang yang melakukan hal yang baik, dia jadi iri karena dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukan hal baik seperti yang orang lakukan. Nah, dari situlah maka Kain, ya, di dalam pikiran Kain sudah muncul rencana yang busuk. Makanya Tuhan bilang sama dia, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi kamu harus menguasainya. Jangan sampai kamu tergoda dengan apa yang ada di dalam pikiranmu. Tetapi ternyata apa?
ternyata Kain tidak bisa mengontrol dirinya dan pada akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Nah, anak-anak, dari kisah bagaimana Allah menyelidiki hatinya Kain, di sini kita bisa belajar bahwa pentingnya kita menyelidiki hati kita sendiri ketika kita merasa marah, merasa kesal, bahkan merasa iri hati kepada orang lain. Ya, mungkin pada saat ini Tuhan itu tidak berbicara secara langsung dari surga kepada kita ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menyelidiki hati kita ya. Tetapi kita bisa tenang, kita minta Roh Kudus untuk pimpin kita, lalu kita mulai berefleksi, kenapa sih saya marah? Kenapa sih saya kesal? Kenapa saya iri sama dia? Apakah dia menyakiti saya? Ataukah saya merasa marah, kesal pada diri saya sendiri? Saya tidak bisa berbuat baik seperti yang dia lakukan. Nah, ketika kita tenang, kita minta Roh Kudus untuk pimpin hati kita, maka kita tidak membiarkan dosa itu masuk untuk menggoda kita dan membuat kita jatuh. Kita tidak akan terpengaruh melampiaskan amarah kita, melampiaskan kekesalan kita, melampiaskan iri hati kita kepada orang lain yang merugikan mereka ya. Mungkin kita tidak membunuh seperti Kain, tetapi bisa aja kita melampiaskan perasaan-perasaan kita seperti itu dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, mengeluarkan makian gitu ya, atau perlakuan yang tidak baik kepada orang yang menjadi sasaran amarah kita ya. Nah, jadi anak-anak, mari kita belajar ketika kita merasa marah, kesal, iri hati, kita mau berefleksi, menenangkan diri, minta Roh Kudus pimpin kita untuk menyelidiki hati kita, sehingga kita bisa mengendalikan emosi kita, perasaan-perasaan yang tidak baik ya, yang bisa saja membuat kita terjatuh dalam dosa ya, itu tidak terjadi pada kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.